Jumpa lagi dalam Mini Parenting. Dalam acara ini akan dijelaskan beberapa tips pendek tentang bagaimana mendampingi anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan pernikahan kita. Saya, Dewita Karema Sarayar. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang bagaimana menstimulasi keterampilan sosial anak. Pernahkah ayah bunda mengamati cara anak berinteraksi dengan temannya atau dengan orang lain selain ayah bunda? Apakah anak cenderung mudah berteman, mudah berbagi, atau mungkin anak cenderung sulit untuk berinteraksi dengan temannya atau dengan orang lain? Kemampuan untuk menjalin relasi yang baik dengan orang di sekitar disebut sebagai keterampilan sosial. Keterampilan sosial berkaitan dengan kemampuan menilai situasi, kemampuan untuk mengatur tindakan, dan juga kemampuan untuk berlaku sesuai dengan tuntutan sosial. Bila dijabarkan, perilaku yang termasuk dalam keterampilan sosial yaitu yang pertama, kemampuan mengidentifikasi dan mengkomunikasikan perasaan sendiri dan juga perasaan orang lain. Yang kedua, mampu mengatasi konflik dengan teman atau dengan orang lain. Yang ketiga, memiliki rasa empati yang ditunjukkan dengan kepedulian terhadap orang lain. Yang keempat, mampu berteman dengan siapa saja. Dan yang kelima, mampu beradaptasi dengan situasi baru. Keterampilan sosial akan mempengaruhi anak dalam beradaptasi dengan lingkungan. Bila anak memiliki keterampilan sosial yang baik, maka ia akan mampu untuk menyesuaikan sikap dan perilakunya terhadap lingkungan atau orang lain tempat dia bergaul. Karena bersifat keterampilan, maka keterampilan sosial ini itu tidak langsung terbentuk sejak anak lahir. Orang tua perlu andil untuk melatih keterampilan ini. Beberapa hal yang dapat dilakukan orang tua untuk melatih keterampilan sosial anak antara lain, yang pertama, sering-seringlah mengajak anak bermain. Orang tua menjadi figur pertama yang ditemui anak selain dirinya sendiri. Cara anak berinteraksi dengan orang tua mempengaruhi cara dia berelasi dengan orang lain. Cara untuk menjalin interaksi dengan anak dimulai usia dini, yaitu dengan melakukan permainan bersama. Dengan bermain bersama, sebenarnya orang tua tidak hanya melatih keterampilan sosialnya, tetapi juga bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana juga dia mengenali dirinya sendiri. Dengan komunikasi yang efektif saat bermain, orang tua bisa memahami cara anak berinteraksi dan bagaimana ekspresi emosi dari setiap situasi yang muncul. Permainan yang mungkin bisa dilakukan adalah bermain peran, bermain tebak ekspresi, bermain permainan yang bisa melatih kemampuan problem solving, bermain permainan yang melibatkan kerjasama, atau permainan lainnya yang bisa merangsang komunikasi dua arah antara anak dan orang tua. Cara kedua yang bisa dilakukan orang tua untuk menstimulasi keterampilan sosial anak adalah dengan memberi contoh bagaimana berkomunikasi yang baik. Ada kalimat yang berbunyi, "Children see, children do." Artinya, anak cenderung akan mengikuti apa yang kita lakukan. Sehingga, bila kita ingin anak kita punya keterampilan sosial yang baik, maka seharusnya orang tua memberi contoh bagaimana berperilaku sosial yang baik. Misalnya, saat kita berinteraksi dengan tetangga atau dengan teman, atau bagaimana cara kita berbicara dengan orang asing, dan bagaimana interaksi antara ayah dan bunda di rumah, itu dapat memberi contoh buat anak bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Bagaimana cara memulai memberi contoh? Nah, misalnya dapat dimulai dengan cara ketika berbicara, ya gunakan kalimat yang sopan, ya jangan lupa melatih anak untuk mengucapkan kata tolong, maaf, permisi, dan juga terima kasih.
Lalu yang ketiga adalah membiasakan anak bersosialisasi dengan orang lain. Jangan ragu untuk membawa anak saat ayah bunda bertemu dengan teman, kerabat, ataupun anak lain di luar rumah. Dengan melakukan ini, anak akan punya kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain selain ayah bunda atau dengan keluarga yang tinggal di rumah. Anak menjadi memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan sosialisasinya. Anak juga dapat menemukan teman baru dan juga belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan anak lainnya. Anak juga akan mendapatkan referensi baru bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain yang baru saja dia temui. Yang keempat, mengajari anak memahami perasaan orang lain. Selain mengajari anak bagaimana cara mengekspresikan perasaannya, ayah bunda juga perlu mengajarkan bagaimana cara memahami perasaan orang lain. Hal ini juga menjadi aspek yang penting dalam keterampilan sosial. Saat bermain bersama anak, ayah bunda dapat mengekspresikan emosi, lalu minta anak untuk mengamati ekspresi ayah bunda. Setelah itu, ayah bunda dapat bertanya, "Apa yang bunda rasakan? Apa yang ayah rasakan?" Dengan membiasakan orang tua, maka hal itu dapat membantu anak melakukan hal serupa ketika dia berinteraksi dengan temannya atau dengan orang lain. Yang kelima, kenalkan anak dengan pengalaman baru. Pengalaman baru berarti berada di tempat yang baru atau suasana yang baru, di mana berkaitan dengan kemampuan beradaptasi. Kemampuan adaptasi menjadi ciri keterampilan sosial yang baik, sehingga penting bagi ayah bunda untuk membiasakan anak mengalami pengalaman baru di tempat-tempat yang baru. Di tempat yang baru, ini anak bisa bertemu dengan orang-orang baru, sehingga semakin dia familiar dengan tempat baru atau dengan orang yang jarang dia temui, maka semakin mudah anak untuk beradaptasi dengan berbagai situasi atau berbagai jenis karakter orang. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana menstimulasi keterampilan sosial anak. Bila ayah bunda memerlukan tips lain, silahkan menuliskan di kolom komentar. Sebagai penutup, ingatlah, bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana untuk mendidik dan mengasuh anak-anak yang sudah Tuhan anugerahkan, maka kita perlu sekali memberi waktu yang memadai untuk beraktivitas dengan mereka. Bila ayah bunda memerlukan ide, gagasan, atau inspirasi tentang aktivitas bersama anak, silakan lihat di acara Geku-Geku di kanal YouTube GKI. Tuhan memberkati kita sekalian. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.